Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sari, Prodi PAI kelas 4C. Yang pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Hanifuddin selaku pemandu matkul materi PAI SMP atau SMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan buku mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Saya akan menjelaskan di bab 2, yang dimana di bab 2 itu berjudul berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Seperti ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian infak itu. Nah, infak berasal dari kata anfaqah yunfaqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Jadi contoh infak itu salah satunya seperti seorang suami, di mana seorang suami itu membelanjakan istri, itu adalah termasuk memenuhi kebutuhan istri, anak-anaknya, keluarganya, itu termasuk infak. Nah, di sini ada isi kandungan mengenai infak dari Quran surah Al-Fajr ayat 15-18, Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261. Yang pertama, Quran surah Al-Fajr ayat 15-18, di mana artinya di situ mengatakan, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujiku lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, jadi maksud dari isi kandungan ini yang pertama ialah hendaknya tuh manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, sedang banyak rezeki atau kekurangan. Terus yang kedua, hendaknya tuh manusia senantiasa bersabar ketika kekurangan rezeki dan bersyukur dalam keluasan rezeki. Dan ketiga, hendaknya manusia menyantuni anak yatim yang menyeru untuk memberi makan orang miskin. Nah, kita lanjut isi kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 564. Jadi dari sini artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Isi kandungannya yang dimaksud ialah, yang pertama, hendaknya orang-orang beriman itu menginfakkan hartanya, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah. Terus yang kedua, hendaknya orang-orang beriman itu bersegera dalam berinfak sebelum datang hari kiamat. Terus yang ketiga, orang-orang yang beriman itu hendaknya meyakini bahwa nanti di hari kiamat hanya amal soleh yang akan menjadi pertolongannya. Jadi seperti itu. Nah, isi kandungan yang ketiga dari Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Arti dari ayat ini ialah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Di ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi itu aja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.